Einstein meraih penghargaan Nobel bukan karena sumbangsihnya terhadap teori paling terkemuka sepanjang sejarah fisika, yakni relativitas. Lalu karena apa? Albert Einstein, salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sains, dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921. Namun, penghargaan tersebut tidak diberikan untuk teori relativitasnya yang terkenal, melainkan untuk kontribusinya dalam menjelaskan efek fotolistrik. Untuk memahami mengapa Einstein dianugerahi Nobel untuk karyanya dalam fotolistrik, penting untuk menelusuri latar belakang dan implikasi dari temuan tersebut dalam kerangka teori fisika. Pada awal abad ke-20, pemahaman tentang sifat cahaya masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika. Pada masa itu, terdapat dua teori dominan yang mencoba menjelaskan sifat cahaya, teori gelombang elektromagnetik dan teori partikel atau foton. Teori gelombang, yang dikembangkan oleh fisikawan seperti James Clerk Maxwell, menjelaskan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang merambat dalam medan elektromagnetik. Namun, eksperimen tertentu tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh teori gelombang ini. Salah satu fenomena yang menantang dalam pemahaman cahaya pada saat itu adalah efek fotolistrik. Efek ini ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh Heinrich Hertz dan kemudian dipelajari secara mendalam oleh fisikawan Jerman, Philipp Lenard. Efek fotolistrik terjadi ketika cahaya mengenai permukaan logam dan menyebabkan elektron-elektron di dalam logam tersebut terlepas. Namun, eksperimen menunjukkan bahwa tidak semua cahaya dapat menyebabkan efek fotolistrik, dan elektron-elektron tersebut dilepaskan dengan energi kinetik yang bervariasi. Einstein merumuskan penjelasan yang revolusioner terhadap efek fotolistrik pada tahun 1905 dalam salah satu makalahnya yang terkenal pada tahun itu. Dalam makalah tersebut, Einstein mengajukan bahwa cahaya bukanlah gelombang kontinu, tetapi terdiri dari partikel diskret yang disebut foton. Setiap foton memiliki energi tetap yang tergantung pada frekuensi cahaya. Ketika foton menghantam permukaan logam, energinya dapat memberikan energi kinetik pada elektron-elektron dalam logam, melepaskan elektron dari logam tersebut. Penjelasan Einstein terhadap efek fotolistrik ini memperkuat pandangan tentang sifat partikel cahaya, yang sebelumnya sudah diajukan oleh fisikawan Max Planck dalam konteks radiasi benda hitam. Dalam teori Planck, energi radiasi elektromagnetik juga terdiskretisasi, yang menyiratkan sifat partikel cahaya yang disebut kuanta. Penelitian Einstein menyatukan konsep-konsep ini dan mengubah paradigma tentang cahaya dari perspektif yang bersifat sepenuhnya gelombang menjadi perspektif yang memperhitungkan adanya sifat partikel. Kontribusi Einstein dalam menjelaskan efek fotolistrik memiliki implikasi yang luas dalam perkembangan fisika modern. Pertama-tama, konsep foton menjadi landasan bagi pengembangan mekanika kuantum yang memunculkan revolusi besar dalam pemahaman tentang alam semesta pada tingkat partikel dasar. Selain itu, konsep foton dan efek fotolistrik menjadi dasar bagi perkembangan teknologi fotovoltaik yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya dan banyak aplikasi teknologi lainnya. Namun demikian, meskipun kontribusinya dalam efek fotolistrik adalah yang paling dikenal, karya Einstein yang lain juga memainkan peran penting dalam menerima penghargaan Nobel. Teori relativitasnya, khususnya teori relativitas khusus yang diterbitkannya pada tahun 1905, memberikan fondasi yang kuat bagi pemahaman tentang ruang, waktu, dan gravitasi. Meskipun konsep-konsep ini pada awalnya kontroversial, teori akhirnya terbukti secara eksperimental dan menjadi salah satu landasan fisika modern. Dalam teori relativitas umum, yang diterbitkan oleh Einstein pada tahun 1915, dia mengajukan konsep tentang gravitasi sebagai lengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh keberadaan massa. Teori ini telah terbukti secara kuantitatif dengan berbagai pengamatan astronomi, seperti pergeseran merah dalam spektrum cahaya bintang-bintang yang menunjukkan bahwa ruang waktu itu sendiri dapat dipersempit atau diperluas oleh gravitasi. Selain itu, kontribusi Einstein dalam bidang fisika statistik dan termodinamika juga sangat penting. Pada tahun 1905, tahun yang sama dengan publikasi karyanya tentang efek fotolistrik dan teori relativitas khusus, Einstein juga menerbitkan makalah yang menjelaskan gerakan Brownian, gerakan acak partikel kecil yang terapung di dalam cairan. Penjelasan Einstein terhadap gerakan Brownian memberikan bukti eksperimental awal tentang keberadaan atom dan molekul, dan menjadi landasan bagi pengembangan teori kinetik gas dan ilmu statistik dalam fisika.
Dengan demikian, ketika Albert Einstein dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921, itu adalah pengakuan terhadap berbagai kontribusi briliannya dalam memahami sifat alam semesta. Meskipun penghargaan tersebut diberikan secara khusus untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik, peran pentingnya dalam merumuskan teori kuantum dan relativitas juga diakui dan dihargai oleh komunitas ilmiah. Einstein menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sains, dengan karyanya yang mempengaruhi tidak hanya fisika, tetapi juga filosofi dan pemikiran manusia secara luas.